Kenarsisan Sebastian. 3 hari lewat begitu saja. Nana lebih banyak belajar di hotel ditemani EP, yang ternyata baru Nana ketahui kalau dia adalah lulusan S3. Mengetahui itu, Nana selalu bertanya pada EP atas apa yang ingin dia ketahui, dimulai dari kejadian sains di sekitar sampai perhitungan. Seperti sekarang, sambil sarapan Nana menanyakan beberapa pertanyaan pada EP. "Astaga, benarkah?" tanya Nana tidak percaya. "Benar, Nona. Sepertinya Anda lebih banyak tertarik pada sains. Entahlah, aku sangat suka mendengar penjelasan akan sesuatu yang tidak aku pahami sebelumnya." Nana tersenyum bahagia mendapatkan teman yang sangat baik. Meskipun EP umurnya hampir jauh lebih tua dengannya, karena merasa tidak sopan, Nana sebelumnya ingin memanggil ibu pada EP. Tapi EP yang menolak dan meminta dipanggil EP dengan nama mengingat dirinya sudah terbiasa dengan itu. EP sering berada di negara bagian barat, yang membuatnya merasa aneh jika mendapat sebutan di depan namanya. "Terima kasih banyak, EP." "Sama-sama, Nona. Tanyakan saja yang ingin Anda ketahui. Jika saya tahu, maka akan saya beritahu." Nana mengangguk. Dia mengakhiri sarapannya kemudian mengecek ponselnya. Tidak ada kabar dari beliau. Apa dia baik-baik saja? Beliau yang dimaksud adalah Sebastian. "Tuan Sebastian baik-baik saja, Nona. Saya yakin dia hanya sedang mempersiapkan pernikahan Nona dan Tuan." "Benarkah? Aku menelpon pun tidak diangkat." "Anda menelponnya?" "Sebelum tidur aku selalu menelponnya, mengingat dia memberikan banyak padaku. Aku seharusnya berterima kasih dan menanyakan kabarnya." Gumam Nana merasa khawatir. Nana khawatir Sebastian sedang dalam keadaan sulit dan dia tidak ada di samping pria itu. "Aku akan menelpon dulu, EP," ucap Nana yang pergi ke ruangan di dekat balkon. Di sana dia duduk dan mencoba menghubungi Sebastian lagi tapi nihil. Tidak ada jawaban sama sekali, begitupun saat Nana mencoba menghubungi Hans. Tidak ada jawaban sama sekali, yang membuatnya segera menghubungi ayahnya. "Halo ayah, putriku sayang, bagaimana kabarmu?" "Baik." "Ayah terdengar bahagia, ada apa?" "Ayah sangat bahagia. Calon suamimu kemarin datang ke sini dan menengok ayah." "Benarkah? Mau apa dia ke sana?" "Dia menyapa ayah, dia orang yang sangat sopan dan baik. Dia juga bugar. Nak, apa kau tidak salah akan menikah dengannya?" "Itu dia ayah, aku juga bingung. Aku pikir orangnya akan penyakitan atau bagaimana." "Bersyukur saja, mungkin Tuhan ingin kau bahagia bersamanya." "Apa saja yang kalian bicarakan?" tanya Nana penasaran. "Tidak banyak, hanya tentang pernikahan kalian." "Ayah tahu siapa namanya?" "Sebas bukan?" "Ayah, jangan sebut nama lengkapnya," ucap Nana. "Sebastian?" Ragu-ragu Nana bertanya. "Apa dia juga bertemu Ibu Rina dan Lia?" "Tidak, dia datang saat mereka sudah pulang. Jangan khawatir, mereka juga merawat ayah dengan sangat baik." Nana menghela napas lega. Dia tidak munafik mengatakan kalau Sebastian jelek. Calon suaminya itu tampan dan Nana mengakuinya. Dia tahu sifat Lia. Dia tidak ingin Lia menghancurkan semuanya, karena Nana tahu yang Sebastian butuhkan adalah sosok yang akan menemaninya merawat penyakit. Dan Nana, "Iya ayah, kau tahu kemana pamanmu pergi? Dia tiba-tiba hilang. Entahlah, dia juga tidak menghubungi Nana lagi. Padahal ayah sangat ingin bertemu dengannya." Dan ketika sedang asik menelpon, EP mengetuk meja dan memberi isyarat kalau tutornya telah datang. Sebastian mencoba bertahan tidak memegang ponselnya dan menelpon Nana. Dia sedang berusaha menahan gejolak hasratnya untuk tidak menemui calon istrinya itu. Bukan hanya membuat kejantannya mengeras dan tubuhnya mendidih, tapi Nana juga memiliki aroma yang memabukkan. Bahkan mengingat ketika hanya melihat Nana menggunakan handuk saja membuat Sebastian mendidih dan mengeras. Dan anehnya, adik kejantanannya hanya terpengaruh pada Nana, seolah hanya dia satu-satunya orang yang diciptakan untuknya. Oleh karena itu, sekarang Sebastian sedang berusaha tampil lebih menawan dengan melakukan segala perawatan untuk memperlihatkan penampilan terbaik bagi Nana, supaya perempuan itu betah di sampingnya. Sebastian merogoh kocek dalam. Sampai-sampai Marilyn berkata, "Anda tidak ingin operasi plastik saja, Tuan?" "Kau bilang apa?" "Maafkan aku," ucap Marilyn menciut. "Hanya saja Anda terlalu banyak mengeluarkan uang. Aku ingin tampil alami." "Bahan-bahan alami yang Anda minta itu sangatlah mahal. Itu uangku, kenapa kau yang protes?" "Maaf, Tuan," ucap Marilyn menatap heran majikannya yang sudah lama dia kenal. Daripada David yang bucin, Sebastian melebihi lagi, membuat Marilyn penasaran kapan Luke akan membawa calon istrinya padanya. "Kapan Tuan Luke menikah, Tuan?" "Jangan bicara padaku." "Baiklah."
Ucap Marilyn kembali fokus untuk membuat kuku jari Sebastian menjadi lebih mengkilap. Dengan dijaga oleh Hans yang ada di sana, Anda juga ingin seperti ini, Tuan? Hans memalingkan wajahnya. Astaga, mereka sama saja. Marilyn mengakhirinya. Oh astaga, bawahanku sudah sampai. Aku ke bawah dulu, Tuan. Sana, ucap Sebastian. Dia menatap Hans. Kenapa menatap ponselmu seperti itu? Nona Nana kembali menelpon. Astaga, kau pikir dia merindukanku, Hans? Entahlah. Jawab Hans bingung, apalagi disuguhkan dengan wajah Sebastian yang senyum-senyum sendiri. Dia pasti merindukanku, iya kan? Mungkin. Hei, ayolah, kau bisa menebaknya. Dia mungkin benar-benar menyukaiku. Dia pasti mencintaiku tidak lama lagi. Si usil Oma. Sebastian menatap undangan di tangannya. Dia akan membagikan undangan ini pada orang terdekatnya. Sebastian berbeda dengan David yang mengundang dengan memberi tablet. Sebastian memilih undangan kertas tapi yang bermerek. Bukannya menghemat, Sebastian ingin kerja kerasnya dirasakan oleh Nana. Semua uang miliknya adalah untuk Nana. Kesenangan yang belum pernah Nana dapatkan sebelumnya. Sudah memberitahu keluargaku, Hans? Hans mengangguk. Mereka akan datang 1 hari sebelum acara berlangsung, Tuan. Dan tepat saat sedang membicarakan keluarganya, Arnold, sang ayah, menelponnya hingga membuat Sebastian menyimpan undangan di tangannya. Bereskan itu, perintahnya pada Hans. Sementara Sebastian pergi ke balkon untuk menerima telepon. Hello Dad, how are you? Halo ayah, apa kabarmu? Son, I heard news that you are getting married. Congratulations, you finally understand what I am doing. Nah, aku mendengar kabar kau akan menikah. Selamat, akhirnya kau paham apa yang kulakukan ini. Sebastian diam. Dia mendengar suara tawa ayahnya yang sudah lama tidak dia dengar. Dia pikir saat ibunya meninggal dia akan bahagia merawat ayahnya dan berdua dengan ayahnya. Tapi kedatangan Lucille malah membuat jarak antara dirinya dan ayahnya renggang. Wanita ular itu hanya inginkan uang. Kid, are you still there? Nah, kau masih di sana? Yes, I'm here. Ya, aku di sini. Arnold kembali tertawa di sana. I will come meet Lucille and your sister. Do not worry. Ayah akan datang bersama Lucille dan adikmu. Jangan khawatir. I'm waiting, aku menunggu. And don't worry, as promised, if you have a child with him, then I will give you my company. Dan jangan khawatir, sesuai janji, jika kau punya anak dengannya, maka akan ayah berikan perusahaan ayah. Sebastian meringai, tanpa perusahaan ayahnya pun dia tetap kaya. Hanya saja dia tidak sudi memberikan perusahaannya kepada Lucille, dan anaknya yang bahkan Sebastian ragukan itu adalah adiknya. Yes, I know. Ya, aku tahu. Say hello to your future wife. Tell her that I'm waiting for grandchildren. Sampaikan salamku pada calon istrimu. Beritahu dia kalau aku menantikan cucu. I understand. See you later. Aku paham, sampai jumpa. Sebastian menutup teleponnya. Dia menarik napas dalam, kemudian kembali mendekati Hans untuk melihat persiapan pernikahan mereka. Hans, panggil Sebastian saat dia tidak menemukan pria itu di sana. Saat itu dia melihat Hans baru masuk. Apa itu? Hans mengangkat botol di tangannya. Ini dari Nona Ambarani. Oma kesini? Tanya Sebastian. Oma adalah neneknya David atau sahabatnya yang sudah dianggap sebagai oma sendiri. Kenapa tidak masuk? Tidak, Tuan, pembantunya yang datang. Apa yang diberikan? Katanya ini obat untuk Anda agar tidak sakit perut lagi. Ah, benar. Sebastian baru sadar kalau dia pernah mengadu pada Oma kalau dirinya sakit perut. Terima kasih untuk hari ini. Tentu, Nona, ini buku yang Anda minta. Terima kasih banyak, hati-hati di jalan. Nana tersenyum bahagia mendapatkan buku yang selama ini dia ingin baca. Dulu waktu kecil dia melihat seseorang membaca dengan asiknya buku ini. Sayang Nana tidak paham hingga baru bisa sekarang. Orang tua Nana tidak mementingkan pendidikan, apalagi setelah ibunya meninggal. Ayahnya harus bekerja banting tulang. Sekarang saja mereka punya uang karena pembagian warisan tanah, sepetak peninggalan nenek dari pihak ibu, ditambah lagi ayahnya yang sakit-sakitan dan ibu tirinya yang jahat. Epe, aku akan membaca sebentar. Panggil aku jika makan malam sudah datang. Baik, Nona. Apa yang ingin Anda makan? Apa saja asal nasi? Baik, Nona. Nana girang dan naik ke lantai 2 ke kamarnya. Semua kemewahan ini tidak membuatnya kewalahan. Nana menghadapinya dengan biasa saja. Dia lebih antusias saat belajar.
Ketika Nana hendak mencoba menghubungi Sebastian lagi, sambil tiduran di kamarnya, Apple lebih dulu mengetuk, membuat Nana membuka pintu. Apa sudah waktunya makan? Bukan, ada Marilyn mencari Anda, Nona. Benarkah? Nana segera turun untuk memeriksa. Dan ternyata benar, di sana ada Marilyn yang tersenyum padanya. Halo Marilyn, sapa Nana. Halo Nona. Kemudian Marilyn bergumam, kau sudah sempurna, kenapa harus menyuruhku? Iya, tanya Nana yang tidak mengerti. Aku disuruh Tuan Sebastian untuk melakukan perawatan pada Anda. Perawatan semacam apa? Semacam sebelum menikah, ini akan menyenangkan Nona, jangan khawatir. Tunggu dulu, ucap Nana berusaha menghentikan Marilyn yang berusaha mendekat. Dia hanya khawatir jika harus memperlihatkan bagian tertentu mengingat Marilyn sejatinya adalah lahir sebagai pria. Apa yang Anda khawatirkan, Nona? Tenang saja, aku hanya memberikannya pada Anda dan Anda memakai sendiri. Ayo ikut dulu. Nana ditarik untuk duduk dan mendengarkan. Ini adalah perawatan wajah untuk Anda. Anda sudah bisa membaca bukan? Di sini tertulis jelas untuk siang malam. Nana mengangguk paham, dan ini adalah urutannya, dimulai dari sebangsa serum, toner, dan cleansing. Saya menuliskan semuanya di sini. Baik. Kalau dalam tas kuning ini untuk Anda mandi. Nana mengangguk paham. Semuanya sudah saya tuliskan di sini. Baik. Dan Epe, teriak Marilyn mau manggil. Membuat penjaga Nana itu datang mendekat. Ada apa? Tolong berikan Nona ini masker setiap malamnya. Kau harus melakukannya, karena bahannya mahal maka gunakan sebaik mungkin. Aku bisa melakukannya sendiri, ucap Nana hendak mengambil benda di tangan Marilyn. Tapi Marilyn mengangkatnya, dia menggeleng. Hanya olehnya karena ini mahal. Tolong permudah saya, Nona. Baiklah, kalau begitu aku akan pulang. Dan saat menutup tasnya lagi, mata Marilyn melihat kucing di jendela balkon. Karena dia sangat suka kucing, maka Marilyn menjerit. Kucing itu sangat lucu. Astaga Nona, apakah itu kucing? Nana menengok ke arah yang dimaksud, Nona itu kucing bukan. Dan dengan datarnya Nana menjawab, apa itu terlihat seperti manusia untukmu? Marilyn tercengang, ternyata benar apa yang dia dengar kalau calon istri Tuan Sebastian ini sedikit sepik. Sebastian sedang menuju rumah Oma, karena Oma telah merawatnya seperti cucunya sendiri, maka Sebastian akan memberitahunya sendiri perihal pernikahannya. Dia berhenti sebentar untuk membeli kek kesukaan Oma. Hanya butuh waktu 30 menit untuk sampai di rumah Oma. Dengan gembira Sebastian keluar mobil dengan tangan membawa banyak barang. Halo Eta, sapa Sebastian. Di mana Oma? Halo Tuan, Nyonya Besar sedang di kamarnya. Terima kasih, sama-sama. Oh iya, tolong siapkan kek ini dan antar ke kamar. Baik Tuan. Sebastian berlari menuju ke kamar Oma. Dia menaiki tangga dengan tergesa-gesa. Dan sampai di sana, Sebastian mengetuk pintu kamar Oma. Masuk. Halo Oma, ucap Sebastian. Ada apa? Tanya Oma yang sibuk menatap buku. Oma, aku minta doa darimu supaya diberi kelancaran. Saat itu juga Oma menutup bukunya dan menatap kaget Sebastian. Kelancaran? Apa kau masih sembelit? Kemarilah biar Oma berikan obat. What?